Indonesia secara geografis adalah wilayah yang rawan akan pergerakan tanah. Mengingat curah hujan yang mulai meningkat belakangan ini, topik hari ini menjadi sangat krusial, yaitu tanah longsor. Di episode singkat ini, kami dari kelompok 3 akan bagi tips dan informasi penting mengenai tanah longsor. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai penanggulangan bencana alam, terutama bencana alam tanah longsor. Dan bagaimana cara mitigasi bencana longsor? Akan kita jelaskan satu. Sebelumnya, perkenalkan saya Romi Handri, absen 24. Aku Putri absen 20. Saya Ridho, absen 11. Terdapat rekan kami juga, Cantika Putri dan juga Keira. Nah guys, karena kita udah tahu kemarin ada kejadian bencana alam tanah longsor, gimana kalau kita bahas lagi tentang mendalam nih tentang peristiwa tanah longsor di Palembang ini, bencana Bogor itu. Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang sangat beragam. Nah, dari segi geografis, ini tuh secara beda-beda, jadi ada dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pegunungan perbukitan. Dan Indonesia adalah negara yang sangat amat gampang mengenai bencana. Oh, soalnya aku dengar-dengar juga, kan Indonesia tuh salah satunya perbukitan. Nah, bencana alam yang biasanya terjadi di daerah perbukitan tuh tanah longsor. Hal ini tuh biasanya terjadi secara tiba-tiba gitu, jadi nggak ada aba-aba tanah longsor, enggak, tapi tiba-tiba aja datang. Nah, terus bencana ini tuh nyebabin kerugian, mau itu materi dan juga korban jiwa salah satunya. Nah kemarin pun di Cisarua Lembang itu sempat kejadian tanah longsor yang bikin warga sekitar itu jadi apa ya, jadi takut gitu, waspada untuk tanah longsor berikutnya gitu, takutnya ada tanah longsor susulan. Nah makanya ini kenapa kemarin kejadian tanah longsor yang terjadi di Cisarua Lembang ini yang sangat amat berdampak besar nih buat masyarakat sekitarnya. Nah, karena udah kejadian tanah longsor di Cisarua kan, gimana kalau kita bahas mendalamannya tentang bencana longsor ini? Boleh sekalian juga untuk pelajaran untuk kita untuk terus selalu waspada di mana. Dan bisa edukasi juga kan, misalnya biar lebih tahu gimana cara penanggulangan bencana. Ya. Boleh. Ayo, mulai deh. Jadi Cisarua ini tuh posisinya di Kabupaten Bogor, terus dekat ke Bandung Barat. Oh, itu lebih spesifiknya ya? Jadi Cisarua ini tuh dikenal juga sebagai daerah perbukitan, terus banyak juga lereng-lereng di Cisarua itu. Iya, jadi Cisarua daerah atas sih maksudnya. Nah, setahu aku juga daerah ini tuh permukaan di atas laut, yang dimana ini tuh curah hujan dan udaranya tuh sejuk banget, apalagi di masa-masa lagi musim-musim hujannya kayak gini nih. Nah, tapi ada tapinya nih. Kalau kondisi geografis yang kayak gitu, sebenarnya rentan terkena bencana, contohnya tanah longsor. Karena apa? Curah hujan yang tinggi dan juga jangka waktu yang lama itu membuat lebih rentan terkena bencana. Sebenarnya bahaya, tapi Cisarua tuh malah dijadiin tempat wisata juga di sana. Yang pertama jadi tempat wisata, terus banyak pemukiman, banyak orang-orang yang tinggal di sana. Jadi di daerah sana tuh kawasan kayak semacam padat penduduk gitu, banyak aktivitas. Jadi di mana kondisi alam lagi kayak gini, terus ditambah aktivitas manusia yang bikin resiko terjadinya longsor itu ada. Risikonya tuh makin tuh, karena yang di mana kondisi alam kita lagi kayak gini, ditambah aktivitas manusia juga lagi gila-gilaan. Yang pertama tuh banyak banget orang-orang yang malah menjadiin tempat-tempat yang beresiko itu jadi tempat wisata gitu, makanya itu sangat amat berisiko sih di wilayah tersebut. Nah, tapi Rom, kamu tahu gak sih tanah longsor itu gimana sih? Nah, jadi tanah longsor setelah aku baca-baca itu, tanah longsor tuh karena adanya aktivitas massa tanah
batuan, dan juga mineral yang turun ke bawah. Karena kan tanah longsor tuh dari daerah tinggi ke daerah bawah. Itu tuh dipengaruhi juga gara-gara gaya gravitasi. Dan pergerakan si tanahnya tuh juga kayak ini nggak sih, kayak perlahan tapi juga bisa tiba-tiba. Itu tuh tergantung gimana kondisi atau kayak kondisi si tanahnya itu tuh, kayak kesehatan si tanahnya atau kondisi tanah atau faktor-faktor pemicunya gitu. Tapi sih, kalau aku tahu sih, longsor biasanya terjadi di daerah dengan kemiringan lereng. Ya, Nah, lerengnya udah gak stabil juga sih. Udah melerengnya gak stabil dengan kondisi curam, tanah juga gak stabil. ya. Jadi penyebabnya tuh gara-gara ini kan lereng nih miring gini. Ya, Harusnya ini tuh tanah-tanah tuh kuat gara-gara tanaman. ya, Karena tanahnya gak kuat, jadi si tanah tuh nggak ada yang nahan. ya, Masa tanahnya tuh lebih kuat, sedangkan gaya gravitasinya tuh lebih kuat dari tanah yang lemah. Jadi mereka tuh mau nggak mau ketarik ke bawah, makanya terjadi longsor. Oh, itu gara-gara Makanya di wilayah Cisarua Bogor ini tuh sering terjadi kayak gitu tuh ya karena banyaknya lereng curam yang dijadiin jadi permukiman, yang dijadiin pertanian karena aktivitas manusia juga yang Tapi aku ada fun fact loh tentang Cisarua ini. Dok. Nah, jadi fun fact yang aku tahu tuh bahwa kenapa terjadi longsoran itu karena si lahan di sana tuh dijadiin lahan pertanian. Oh iya. Nah, karena terus juga nih gini, kondisi tanah di sana tuh udah jelek lah, udah gak stabil, udah tidak memungkinkan buat jadi lahan Tanahnya pertanian. nggak padat. Nah, tanahnya Iya, nggak padat. iya. Terus juga tanahnya kan udah jelek gitu, jadiin pertanian. Lama kelamaan Udah jelek, terjadi makin lah. jelek. Benar juga nih Iya. kata Romi. Ya bisa nyampe Karena tanahnya tuh udah jelek-jelek gitu lah pokoknya. Bukannya diperbaiki tanam-tanaman yang Iya. dilestarikan Iya. gitu. menjaga tanah supaya kuat, malah dijadiin pemukiman, jadiin pertanian, Nah, itu. jadiin wisatawan. Iya. Jadi si tanahnya nggak ada yang nahan, nggak kokoh juga Jadi tanahnya. beresiko banget nih buat terjadinya longsor. Iya, malah makin gede juga buat longsornya. Nah, Put, Dok, kan kita udah ngebahas tentang bencana alam yang terjadi di Cisarua, yaitu tanah longsor. Sebelumnya, bencana alam tuh apa sih? Nah, jadi gini, bencana alam tuh adalah peristiwa yang sangat alami yang dapat menyebabkan kerusakan. Nah, tapi guys, kerusakan itu kan cuma buat alam doang loh. Bisa kerusakan itu buat ekonomi kita dan sampai paling parah itu apa? Menyebabkan kematian. Itu yang paling parah. Iya, Itu korban yang paling parah tuh. paling parah tuh sampai ada korban jiwa ya. Korban jiwa itu paling parah. Dan kalau bencana alam itu faktornya banyak kan, kayak Banyak. aktivitas vulkanik, Nah, iya, pergerakan iya. lempeng bumi, terus bencana alam juga bisa difaktorin sama faktor iklim. Faktor iklim itu contohnya kayak curah hujan yang tinggi, itu salah satunya sih. Contoh-contoh dari menurut aku ya, kayak dari bencana-bencana alam yang udah terjadi di Indonesia ini, apalagi nih yang deket-deket dari waktu-waktu sini nih, tadi sekarang lagi musim hujan, banjir tuh di mana-mana, apalagi daerah-daerah pelosok, di daerah-daerah gang sempit deh gitu, tuh banjir, bencana alam banjir, apalagi longsor, hujan di daerah-daerah kayak kalau di Bandung tuh ya kayak di Bandung tuh di Cisarua, di Lembang, di mana lagi ya terjadi longsor tuh kayak di jalan-jalan daerah Sumedang ke sana, Bandung Daerah sana tinggi dia. juga ya. Nah, terus tuh ada gunung meletus, gempa bumi. Udah, banjir, longsor, gunung meletus, gempa bumi. Nah, di yang tadi yang kamu sebutin itu, setahu aku tuh karena Indonesia tuh berada di cincin api dan memiliki iklim tropis. Jadi Indonesia tuh memiliki Menarik iklim sih. tropis. Jadi potensi buat Indonesia dapat bencana alam tuh lebih tinggi. Jadi itulah yang membuat Indonesia memiliki kejadian bencana alam yang lebih tinggi itu karena itu. Indonesia memiliki di iklim tropis dan juga cincin api. Begitu. Jadi takut saya. Itu kan tadi faktor dari alam ya, kayak alam-alam tadi itu faktor dari alam lah. Tapi ada nggak sih ya faktor dari manusia gitu? Ada. Oh ada? Apa tuh Put? Penembangan hutan secara liar. Ih gemes banget sumpah. Penembangan hutan secara liar juga ini menyebabkan pohon itu hilang dari akarnya. Kayak
pohon pasti punya akar dong untuk Ya, kayak kunci menahan tanah. tanah. Ya. Itu tuh hilang karena penebangan liar itu. Oh, jadi harusnya kan tanah tuh lemah, Iya. diadain pohon supaya Biar kuat. kuat ya. akar kan, dari akar itu ketahan. Terus karena penebangan liar itu yang bikin si pohon sama si akarnya itu terpisah. Itu. Harusnya tuh mereka ngadain reboisasi. Iya Iya sih, sih, benar-benar. benar sih. Tapi juga kayak di daerah-daerah tadi tuh kayak Sarwati itu ada pembangunan rumah, Iya, iya. villa, atau jalan-jalan yang perancangannya kurang baik lah. Jadi itu tuh membuat faktor-faktor yang kayak tadi itu jadi bikin gampang longsor gitu. Iya, Ada iya. kondisinya kayak gitu tuh bukannya dijaga malah tapi malah membangun perumahan lagi, villa lagi. Ya emang sih di tempat kayak gitu Cuan. cocok sih villa sih. Benar-benar. Ya pasti nyari uang. Cuman Tapi kayak Nggak ngelihat di kondisi kondisi tanahnya juga ya. kayak Belum gimana. mikirin secara matang ya. Iya. Terus di daerah sana juga kan banyak perumahan. Yang jeleknya di daerah sana tuh gara-gara sistem drainase mereka, si penampungan air bawah tanah. Itu tuh ngebikin banyak genangan yang ngebuat si tanah tuh jadi apa ya? Jadi jenuh. Nah, kita kan dari tadi udah ngomongin bencana alam tanah longsor yang terjadi di Cisarua. Mending ceritain deh gimana sih kejadian detailnya tuh. Nah, gini. Jadi peristiwa tanah longsor di Cisarua itu terjadi pada tanggal 24 Januari 24 Januari berarti. kurang Tahun lebih berapa tuh? 2026. Baru Baru dong. tahun ini berarti. Iya. Tepatnya di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Itu tepatnya. Terus katanya kejadian ini tuh terjadi jam 2:30 subuh. Iya subuh. Jadi orang-orang lagi tidur, gak ada aktivitas di luar rumah, tiba-tiba terjadi tanah longsor. Jadi itu kasihan sih menurut aku. Mereka lagi tidur nyenyak, tiba-tiba longsor gemuruh datang dari belakang. Gak kebayang banget sih. Aku habis searching nih, habis lihat sesuai dari data dan menurut laporan di sini tuh sebelum longsor terjadi warga sempat mendengar suara gemuruh dari arah perbukitan. Kebayang nggak itu gemuruh sekencang Pasti apa? kaget sih, pasti kaget sih itu. Karena di sini nggak lama kemudian material tanah, batu dan pohon langsung meluncur dengan cepat ke arah pemukiman warga. Berarti yang tadi disebutin 2:30 lagi pada tidur, itu tuh langsung nimpa rumah gitu. Iya. Pasti kaget sih, soalnya kan orang kayak lagi iya tidur. sih, pasti orang lagi pada Nah, dan juga longsor tersebut tuh berasal dari lereng pegunungan di sekitar Gunung Burangrang yang kemudian menghantam dan menimbun rumah-rumah warga. Jadi rumah-rumah warga itu di daerah lereng bawah-bawah Gunung Burangrang. Terus terjadinya gara-gara itu longsornya. Tapi itu setelah kejadian itu tuh ada korban di sini. Nah, penasaran tuh aku. Pastinya banyak korban sih. Kemarin aku kan baca-baca gitu. Jadi korbannya itu banyak banget yang terdampak karena bencana longsor ini. Tapi itu masih beriring proses pencarian. Jadi korban itu makin nambah sih. Katanya juga pas awal kejadian itu kayak tercatat puluhan warga tertimbun longsor. Kasihan banget. Ya, Terus bayangin banyaknya kayak diantara banyak orang-orang hilang. Jadi setelah kejadian itu tuh orang-orang langsung hilang. karena kayak mereka kan itu posisinya lagi tidur, lagi nyenyak, Iya. lagi Kaget sih pasti aktivitas, tiba-tiba ketimbun. Itu mereka nggak ada dong siap-siap Pasti nggak tahu lari, apa-apa. siap-siap Banget. evakuasi diri aja kayaknya belum kepikiran sih. Data terbaru juga sih menunjukkan bahwa puluhan hingga lebih dari 70 korban orang. jiwa Ini lagi berhasil ditemukan dalam proses evakuasi. Jadi ada kurang lebih 70 orang lebih lah ditemukan tapi masih dalam proses evakuasi. Terus bahkan katanya pas awal proses pencarian orang-orang itu tuh udah tertulis 80 orang lebih hilang dok. Wah, berarti korban masih bertambah terus ya? Iya, jadi proses tahap 1, tahap 2 sampai tahap akhir tuh mereka tuh masih nambah lagi. Ternyata ada korban baru, ada yang baru ditemuin dari tanah-tanah itu tuh. Ini aku juga nemu data baru nih. Katanya secara keseluruhan lebih dari 100 warga yang terdampak langsung oleh bencana ini. Kayak baik secara korban yang selamat maupun yang Ada yang selamat luka-luka ataupun gitu. iya bahkan yang meninggal tuh secara keseluruhan tuh 100 orang. Nah, guys, ini kan benar kan berarti dampak dari bencana alam itu gak cuma dari alam doang kan, ada juga dari Aktivitas manusia. ya pasti terhambat secara ekonomi
dan ini dan amit-amit yang paling kita takuti kan kejadian juga akhirnya banyak korban jiwa. Kehilangan korban jiwa ya dok. Ya, Ada pasti dampak lain selain korban? Harusnya sih ada ya. Pasti ada nggak sih? jadi bencana ini tidak hanya memakan korban jiwa, tapi juga menyebabkan kerusakan cukup parah ini. Cukup parah, kerusakan cukup parah pada lingkungan warga. Jadi warga susah beraktivitas di lingkungan sendiri karena kerusakan dari longsor tersebut. Jadi daerah mereka tuh pada rusak gitu. Iya, Rumah, jalanan, fasilitas pasti umum. aksesnya terhambat lah. Bahkan katanya kan lebih dari 100 rumah tuh hancur gara-gara tertimbun sama tanah. Iya. Jadi material-material yang di atas tuh pada turun ke bawah, terus nimpa rumah-rumah mereka, makanya banyak korban jiwa. Selain itu juga katanya tuh akses untuk menuju ke lokasi longsornya itu tuh sempat ditutup, sempat terputus. Jadi tuh makanya kayak untuk evakuasinya susah, distribusi bantuannya juga susah. Jadi tapi ratusan warga juga terpaksa lah harus nggak ada di rumah mereka karena kan udah tertimbun rumahnya. Jadi dia Mereka ada di mengungsi ya? tempat pengungsian. Itu Iya. karena rumah mereka sementara belum bisa dihuni lagi lah karena tertimbun tanah. Gimana mau bisa Bingung dihuni? nggak sih mereka juga ya, Ya. untuk evakuasinya tuh bingung, untuk gimana sih cara balikin rumah mereka ke semula lagi tuh pasti bingung, butuh bantuan dari mungkin dari luar. Ya, itu banyak korban ya. Pasti Iya. orang-orang pasti kesulitan loh, pasti butuh bantuan. Tapi proses evakuasinya gimana ya? Nah, jadi yang aku tahu proses evakuasinya tuh dilakuin sama banyak gabungan gitu kayak relawan, Polri, TNI, BPDB, BPBD kali. BP, ya itu. Nah, jadi itu mereka tuh orang-orang yang bergabung buat mengevakuasi korban karena kan kasihan kan itu terjadi subuh, orang-orang lagi tidur. Jadi di dalam rumah ketutup tanah, rumahnya juga tuh hancur. Jadi mereka tuh ketutup. Itu yang susah buat mengevakuasi mereka sih. Dan data yang aku udah baca nih katanya proses pencarian korbannya itu juga nggak berjalan dengan mudah. Kayak bener-bener banyak banget rintangannya. Dan salah satu faktornya itu karena tanah itu masih labil dan masih curah hujannya tuh masih tinggi. Jadi tuh dalam proses pencarian yang dimana banyak tuh orang yang berkontribusi untuk melakukan pencarian bersama untuk korban. Tapi tuh karena kondisi cuaca dan juga kayak tanah yang masih labil tuh jadi nggak berjalan dengan lancar. juga susah Iya, ya? iya, Nah, jadi berarti tim penyelamat juga harus hati-hati ya karena betul. takutnya ada longsor susulan. Dan harus banyak juga yang persiapkan Iya. sih secara fisik gitu. Iya, berarti emang harus berhati-hati ya. Kita sih cuma bisa doain aja ya. Gua bisa yang terbaik lah berbaik. Nah, setelah itu ada nggak sih cara penanggulangannya? Jadi kayak biar nggak terlalu banyak korban. Sebenarnya penanggulangannya tuh bisa Ada. pakai 3S, Dok. Sebelum, saat, sesudah. Nah, jadi kalau buat sebelum, seharusnya masyarakat tuh kan mereka di kawasan tinggi tuh. Iya. Mereka tuh harusnya ngebikin drainase atau sih penampungan air supaya air yang hujan curah tinggi tuh nggak meresap ke tanah semua gitu loh. Karena nanti tanahnya jadi lembek, jadi lapuk, jadi terurai, jadi makin banyak longsor. Nah, jadi menghindari juga pembangunan di daerah-daerah yang rawan longsor juga. Jangan di bisa juga Mengurangi sih resikonya. pencegahannya kita juga bisa menanam juga sih, nanam Betul, pohon betul. di daerah lereng-lereng baru memperkuat tanah gitu. Tapi kalau misalkan untuk saat kejadian kita harus ngapain? Nah, itu tuh yang paling penting tuh. Nah, kalau saat kejadian harusnya masyarakat tuh segera bergegas ke tempat yang aman. Jangan terlalu dekat sama lereng-lereng. Karena takut ada susulan juga kan? Iya, Dan menurut aku juga harus menjauh dari zona titik Iya. titik Jadi longsornya kalau dan bisa mereka tuh lari ke tempat yang lega iya, gitu. dan yang lebih aman juga sih. Dan kita juga harus ngikutin jalur evakuasi nggak sih? Iya, betul. Dan juga biar nurut gitu, kita harus nurut gimana jalur evakuasi karena kan itu juga aman lah buat kita gitu. Jadi pas terjadinya kita tuh nggak bingung, aduh ini lari kemana, tapi ada tempat Setelah evakuasinya. terjadinya tuh Iya. gimana ya? Nah, kalau setelah terjadi, masyarakat tuh harusnya jangan dulu ke rumah mereka lagi, karena bisa aja itu tuh terjadi longsor susulan. Nah, iya benar-benar. Udah terjadi longsor, korban ke pengungsian, mereka tuh pengen balik lagi ke rumah mereka kayak ngambil ini, ngambil itu, ngambil apa keperluan.
pas udah di rumah kan nggak pernah tahu Ya, jadi tiba-tiba mereka pun longsor juga muncul harus ini nggak sih, harus ikutin kata petugas-petugas yang di sana. Kan mereka juga lebih tahu ya, lebih tahu kondisinya juga. Dan juga sih pasti masyarakat harus nanti ya rehabilitasi lagi lingkungan mereka karena kan kalau rusak Tuh. pasti itu harus diberhentiin lagi sih. ngelakuin tata ulang. Iya. Nah, gimana ya cara kita biar bisa mengedukasi masyarakat di daerah sana gitu? Biar mereka tahu. Iya, biar mereka lebih Gini waspada dong, juga. masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang rawan longsor itu harus banget memahami kondisi cuaca maupun kondisi tanah yang ada di sana. Jadi mereka tuh harusnya lebih care karena itu posisi tinggal mereka juga kan. Betul. Dan bahkan tanah longsor tuh bisa ada ciri-cirinya juga, muncul retakan tanah, pohon di sana tuh jadi pada miring, terus ada suara gemuruh kayak harusnya masyarakat tuh tahu ada tanda-tanda gitu loh. Nah, berarti kalau ada tanda-tanda tadi yang Robi sebutin, kalau misalkan udah kelihatan sama masyarakat sih harus lari ke tempat yang aman ya. Nah, itu evakuasi sih. Selain itu juga masyarakat juga harus adanya kayak apa ya, pengertian gitu untuk mengikuti sosialisasi dari pemerintah dan juga lembaga terkait BPBD. Ya makanya itu harusnya masyarakat tuh lebih sadar dan kayak apa ya, care juga gitu loh, karena mereka juga yang merasakan, harusnya mereka tuh lebih tahu tentang apa yang akan terjadi di lingkungan mereka. Ya, benar.